Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, ini adalah last material atau materi terakhir dari kekayaan intelektual. So, hari ini kita masuk ke kekayaan intelektual komunal. Yang di dalamnya nanti kita akan mempelajari mulai dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan terakhir adalah indikasi geografis. Oke, di sini kita akan melihat dari filosofi dari kekayaan intelektual komunal ya, karena dia merupakan paradigma yang berbeda. Ya, dia adalah antitesis dari konsep kekayaan intelektual modern yang memang individualistik oriented ya, tapi ini menjadi sesuatu yang komunal. Jadi memang dia sebagai antitesisnya. Inti filosofi dari kekayaan intelektual komunal yang pertama kaitannya dengan kepemilikan kolektif, di mana hak ini dimiliki dan dipertahankan secara bersamaan oleh suatu komunitas, bukan oleh perorangan seperti yang pada kekayaan intelektual konvensional yang kemarin sudah kita bahas ya, karena memang ini budayanya kolektivitas yang ada di masyarakat kita. Kemudian berkesinambungan dan generasional, di mana kekayaan intelektual komunal dia nggak ada masa kadaluarsanya karena diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain dan hidup berkembang bersama komunitasnya. Kemarin kita sudah bahas paten perlindungannya ada yang 20 tahun, paten sederhana 10 tahun, kemudian ada juga industrial design yang 10 tahun, bahkan untuk hak cipta aja itu kan macam-macam ya. Ada yang seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah kematiannya, atau yang hanya 50 tahun, atau 25 tahun ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ada fungsi sosial dan budaya. Ya, karena memang fungsinya nggak semata-mata ekonomi. Kalau kemarin kita baca kekayaan intelektual itu lebih ke arah ekonomi, tapi kalau ini lebih kepada identitas budaya, simbol sosial juga sebagai alat pemersatu ya. Jadi ini yang membedakan secara signifikan antara kekayaan intelektual komunal dengan kekayaan intelektual yang konvensional. Ya, jadi kalau dibagi, ini teman-teman bisa cek ya, dibagi dua untuk kekayaan intelektual, ada yang komunal, ada yang personal. Yang komunal ini yang hari ini kita bahas, mulai dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik. Sementara kalau yang personal, ya kita bagi dua kemarin kan, ada hak cipta dan hak terkait, sama kekayaan industrial. Ya, untuk industrial kita udah bahas semua, mulai dari paten, rahasia dagang, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri ya. Bahkan juga kemarin kita masuk ke varietas tanaman ya atau perlindungan varietas tanaman. Oke, landasan hukumnya apa aja? Yang pertama, konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa kedaulatan negara atas kekayaan alamnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ya, mengakui pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai objek yang wajib dilindungi. Kemudian di Undang-Undang Kekayaan Intelektual ya, mulai dari ekspresi budaya tradisional misalnya dia ada di Undang-Undang Hak Cipta, kemudian indikasi geografis dia ada di Undang-Undang Merek, pengetahuan tradisional dia ada di Undang-Undang Paten. Landasan hukum internasionalnya ada deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat ya. Nah, di situ kaitannya dengan bagaimana mengakui hak masyarakat adat untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan juga mengembangkan kekayaan intelektual mereka. Kemudian ada Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya ya, yang di sini memberikan kerangka kerja hukum untuk access and benefit sharing dari kekayaan intelektual komunal yang ada. Kita mulai yang pertama dari pengetahuan tradisional ya. Definisinya dia segala bentuk pengetahuan yang dihasilkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat adat ataupun komunitas yang merupakan bagian dari tradisi mereka. Karakteristiknya mulai dari sifat yang fungsional ya, karena ini punya aplikasi yang praktis ya terkait dengan lingkungan hidup.
Prakteknya berulang, bukan penemuan satu kali, tapi praktek yang sudah teruji dan diwariskan secara turun-temurun. Contohnya, ya mungkin teman-teman familiar dengan jamu yang itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya, kayak kalau yang perempuan mau menstruasi atau sedang menstruasi itu kayaknya paling oke dengan jamu kunir asem ya. Kalau demam ada lagi jamu apa, bahkan sampai kuat lelaki itu ada formulanya ya, yang itu memang sudah secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat kita. Sistem pertanian dengan subak yang ada di Bali ya, juga pengetahuan alam kaitannya dengan kapan sih masa harus mulai tandur untuk petani ataupun tanda-tanda lain yang biasanya mereka sudah punya titennya ya atau sudah tahu kapan starting untuk mulai musim tanam. Biasanya makanya kalau di kampung-kampung Anda tahu ada musim ketiga dan seterusnya itu kapan sih starting buat kita mulai nanam padi. Kemudian perlindungan hukumnya memang untuk saat ini tidak ada undang-undang secara khusus ya yang sui generis dan komprehensif kaitannya dengan pengetahuan tradisional ya, tapi dia di beberapa regulasi kayak di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya. Di sini salah satu objek pemajuan kebudayaan yang harus dilindungi dan di pasal 38 di mana pemerintah wajib untuk melindungi dan mengembangkan dari pengetahuan tradisional. Tantangannya memang sulit ya untuk mendokumentasikan kalau ini sifatnya lisan, karena budaya kita kan budaya lisan ya yang lebih berkembang daripada budaya tertulis. Kemudian biopiracy ya, di mana pihak asing yang meneliti suatu pengetahuan tradisional, dia mengajukan paten atasnya tanpa ada izin atau ada profit sharing atau pembagian keuntungan. Kayak kasus klaim Mirasid ya, Herbal di Minahasa yang dia nyaris dipatenkan oleh perusahaan asing. Kemudian berikutnya ada ekspresi budaya tradisional, ada definisi dan lingkupnya. Definisi ya bentuk nyata dan artistik dari pengetahuan tradisional ya, di mana di sini pengetahuan tradisional tadi dimanifestasikan dan dinikmati. Kategori secara detailnya mulai dari seni pertunjukan ya, ada tarian-tarian, ada musik, ada teater, kemudian ada seni rupa dan kerajinan mulai dari motif batik, ada ukiran toraja, tenun ikat, bahkan sampai koteka di Papua. Lisan itu cerita rakyat, ada si Pitung, ada mitos, legenda, ada legenda Lutung Kasarung, ada legenda Sangkuriang ya, yang paling ikonik memang batik ya, karena dia nggak sekedar kain, tapi juga EBT dan punya motif yang punya makna filosofis dan sosial tertentu. Kayak batik Banyumasan, dia akan beda dengan batik dari Yogyakarta atau Pekalongan. Kemudian di pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta di sini EBT itu apa aja sih? Mulai dari verbal tekstual, baik itu lisan maupun tulisan, baik itu prosa, puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan ya, bisa berupa karya sastra ataupun narasi informatif. Kemudian musik ya, ada vokal, instrumental ataupun kombinasinya, gerak ya, ya tarian, teater ya, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat, seni rupa ya, baik dua dimensi maupun tiga dimensi dari berbagai macam bahan, mulai dari kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan atau kombinasinya, dan juga termasuk upacara adat. Perlindungannya di hak cipta ya, di sini di pasal 38 tadi ya, dan negara juga punya kewajiban untuk menginventarisir dari ekspresi budaya tradisional. Ya, penggunaan EBT secara komersial itu memang harus dapat izin dari negara, kecuali untuk pendidikan, penelitian ataupun yang non komersial. Kritik terhadap Undang-Undang Hak Cipta, ya kita sama-sama tahu ya, yang sudah kita pelajari ketika bicara hak cipta itu sifatnya individual dan ada batas waktunya ya, nggak ada yang selamanya untuk hak cipta. Yang paling mentok itu kan yang seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Dan ini nggak sesuai dengan sifat dari EBT yang itu tanpa jangka waktu, yang artinya selama masih dipakai ya dia akan terus mendapat perlindungan.
Dan adanya konsep negara sebagai pemegang hak cipta ini bisa mematikan kreativitas dari inisiatif dari si komunitasnya karena negara yang pegang. Kemudian berikutnya kita punya SDG, sumber daya genetik. Ya, definisinya apa? Ya, materi genetik dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang mengandung unit fungsional pewarisan sifat dan memiliki nilai nyata ataupun potensial. Dan Indonesia itu termasuk yang mega biodiversity, ya, di mana dalam satu negara kita punya keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia salah satunya, sehingga untuk perlindungan SDG ini harusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Nilai strategisnya, farmasi, ada obat-obatan baru dari tumbuhan atau mikroba yang unik yang hanya ada di Indonesia. Pertanian, ada varietas unggul tertentu yang memungkinkan yang tahan penyakit misalnya. Kosmetika ya atau skincare di sini kaitannya dengan bahan baku alami untuk produk-produk kecantikan. Contohnya, kita punya kunyit nih yang ada kurkuminnya, bahan aktif untuk antiinflamasi. Pala dari Maluku misalnya, dia punya minyak asiri yang khas. Atau di sini bunga nih ada anggrek hitam, spesies endemik Kalimantan yang dilindungi, yang itu sudah sangat langka dan itu memang ya hanya ada di Kalimantan. Ya, saya belum tahu nih kalau anggrek hitam dibawa ke Jawa itu masih bisa hidup atau enggak ya, karena itu bisa mempengaruhi dari di mana habitat dia bisa tumbuh. Perlindungannya di Undang-Undang Paten ya, SDG ini, di mana di pasal 4, invensi yang terkait dengan sumber daya genetif itu nggak bisa dipatenkan, kecuali memang khusus pada jasa teknik, mikroorganisme, dan non-biologis. Di 16A, paten yang memakai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional itu tetap wajib mencantumkan asal-usulnya. Di Protokol Nagoya ada prior informed consent ya, di mana pengguna SDG itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari komunitas ataupun negara asal dari SDG tersebut. Mutually agreed terms ya, adanya kesepakatan bersama mengenai benefit sharing ya, baik yang moneter maupun non moneter. Kemudian yang terakhir kita punya geographical indication atau indikasi geografis, yaitu suatu tanda menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan, geografis, alam, ataupun manusianya punya reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Unsurnya mulai dari kualitas. Produk punya kualitas unik yang beda dari produk sejenis di tempat lain. Reputasi produknya udah dikenal dan diakui secara luas. Keterkaitan geografis, ya, kualitas dan reputasi produk ini secara langsung memang dipengaruhi oleh faktor alam, baik itu iklim, tanah, ataupun faktor dari manusianya dengan pengetahuan atau keterampilan tradisional tertentu. Ya, jadi IG atau indikasi geografis ini aset komunal yang memang potensi ekonominya sangat besar. Contohnya, kopi Gayo misalnya. Ya, kopi Arabica yang ditanam di dataran tinggi Gayo, Aceh. Yang punya kualitas tertentu yang berbeda dengan Arabica yang lain dari segi aroma, keasaman, ya. Dan ini yang mempengaruhi apa sih? Oh, ternyata dari iklim maupun tanah di mana kopi itu ditanam. Ada sutra mandar, ya, kain tenun sutra dari Sulawesi Barat yang kualitas dan motifnya memang dihasilkan dari keterampilan penenun tradisional dan itu merupakan sumber daya manusia yang berbeda. Gula kelapa Kulon Progo deh, gula merah yang diproduksi secara tradisional di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Kualitas rasa khas yang dihasilkan memang dari proses alami ataupun kondisi alam setempat, dari kondisi tanah, iklim dari daerah Kulon Progo itu. Perlindungannya gimana? Ada di Undang-Undang Merek ya, di mana IG memang dilindungi dan ini mau nggak mau untuk dilindunginya harus didaftarkan. Jadi tidak diinventarisir oleh negara, tapi didaftarkan ya. Diajukannya siapa? Ya oleh kelompok masyarakat ataupun Pemda yang mewakili dari produsen tersebut. Jangka waktunya, nah ini juga sama, tidak ada batasan. Jadi selama kualitas dan reputasi produknya tetap terjaga, maka selama itu pula indikasi geografis akan selalu dilindungi.
Manfaatnya apa? Ya, ada jaminan kualitas kepada konsumen. Nilai jual dan daya saing produk juga mencegah penggunaan nama indikasi geografis oleh pihak yang tidak berhak. Ya, jadi jaminan kualitasnya kalau bilang kopi gayo, ya berarti rasanya akan di mana-mana Anda menemukan kedai yang menyajikan kopi gayo, rasanya akan sama dan punya ciri khas tertentu. Dan ini ada perbedaan nih sama-sama merek antara si indikasi geografis dengan merek kolektif. Indikasi geografis itu asal geografis ya dengan kualitas produk. Jadi melindungi karakteristiknya. Contohnya kayak kopi Gayo yang memang hanya ada di Gayo. Sementara kalau merek kolektif itu oleh asosiasi produsen untuk mengesahkan suatu produk dari anggota asosiasi. Contohnya kayak Genteng Soka yang ada di Kebumen. Itu kan satu asosiasi, satu desa di situ atau satu kabupaten kalau memproduksi genteng itu namanya akan Soka. Atau yang lain yang dekat kita di Sokaraja tuh ada getuk goreng Haji Tohirin itu dari satu sampai sekian. Nah, itu merupakan merek kolektif yang rasanya itu akan sama tuh di Haji Tohirin satu 2 3 ya rasa getuk gorengnya akan sama. Ada studi kasus kaitannya dengan pendaftaran indikasi geografis kopi Gayo karena memang kopi Gayo itu sudah dikenal, tapi sering disalahgunakan oleh pihak yang bukan produsen asli. Jadi kopi ditanam di Baturaden, tapi nyebutinnya sebagai kopi Gayo dengan alasan ngambil bibitnya di Gayo sana. Nah, itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena harus ditanam di daerah Gayo tadi. Prosesnya, jadi komunitas petani, pemerintah daerah, juga DJKI, dia kerjasama untuk mengumpulkan data yang nantinya mendaftarkan si kopi Arabica Gayo sebagai indikasi geografis tertentu. Dampaknya apa? Ya jelas ya, peningkatan harga. Harga kopi Gayo kenaikannya signifikan di pasar internasional karena dia punya ciri khas. Dan untuk pecinta kopi itu sudah sangat paham rasa dari si kopi Gayo. Buat petani apa? Jelas mereka akan lebih semangat karena ada jaminan harga juga perlindungan hukum atas varietas yang mereka tanam. Oke, sama juga untuk batik UNESCO ya. Dia ya kita udah sering paham ya di mana batik diklaim oleh negara tetangga kita. Ya, tapi kemudian Indonesia melakukan pendaftaran ya ke UNESCO kaitannya dengan warisan budaya tak benda. Tapi ya bedanya tetap kelihatan ya ketika warisan budaya tak benda di UNESCO itu cuman pengakuan apresiasi budaya, tidak ada hak ekonominya. Tapi kalau hak kekayaan intelektual itu ada hak eksklusif dan juga perlindungan hukum sekaligus. Dengan pengakuan UNESCO ini, paling nggak meningkatkan kesadaran global akan batik sebagai warisan budaya dari Indonesia, bukan dari negara tetangga yang tadi mengklaim. Ya, termasuk indikasi geografis tuh nggak tahu tuh yang kasusnya durian baru-baru ini mau diklaim sebagai negara tetangga, ya padahal durian itu ada di Indonesia, ada di Thailand, ya di banyak negara di Asia Tenggara. Tantangan utamanya apa? Satu, kurangnya kesadaran dan inventarisir. Ya, jadi masih banyak potensi dari kekayaan intelektual kolektif yang memang sampai sekarang belum teridentifikasi dan terdokumentasikan. Fragmentasi regulasi, memang belum ada nih undang-undang yang sui generis kaitannya dengan kekayaan intelektual yang komunal. Karena mereka masih nginduk ya, kayak tadi indikasi geografis di merek, ekspresi budaya tradisional di hak cipta, sumber daya genetik sama pengetahuan tradisional di undang-undang paten. Dan memang lemahnya dari penegakan hukum. Jadi sulit untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran ataupun biopiracy terhadap kekayaan intelektual komunal. Kurangnya sumber daya, pemerintah daerah dan komunitas memang sering kekurangan dana ya dan tenaga ahli untuk mengelola proses pendaftaran dan perlindungan dari si kekayaan intelektual komunal tadi. Strategi dan harapan di masa depan ya optimalisasi pendaftaran ya. Di sana pemerintah tetap harus proaktif, nggak mengandalkan dari masyarakatnya ya. Kemudian edukasi, sosialisasi ya tentang pentingnya perlindungan KIK, kolaborasi multi pihak di mana ada akademisi, peneliti, lembaga adat, dan kementerian terkait, juga ada JKI. Regulasi, ya paling nggak harapannya kita punya regulasi yang sui generis khusus membahas tentang kekayaan intelektual komunal, tidak ngikut atau tidak nemplek pada undang-undang yang sudah ada.
Dan begitu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kali ini material terakhir. Sampai ketemu ya. Harapan saya ketemu Anda tidak di mata kuliah yang sama, tapi di mata kuliah yang berbeda. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.